Pertanyaan berikutnya adalah, jika pemerintah mengalami defisit, dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk menutupi defisit tersebut? Seperti halnya rumah tangga, jika Anda menghabiskan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan, maka harus ada seseorang yang meminjamkan uang untuk memenuhi pengeluaran Anda. Hal yang sama bagi pemerintah. Kita mungkin berpikir bisa hanya dengan mencetak uang untuk menutupi defisit, namun yang benar tidak seperti itu. Jadi, ketika pemerintah mengalami defisit, baik itu defisit fiskal atau defisit anggaran, maka pemerintah perlu pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk menutupi defisit. Karena pemerintah juga akan membayar uang real kepada orang-orang dalam arti mengeluarkan uang untuk kegiatan perekonomian, dan pemerintah harus mendapatkan uang dari suatu tempat. Sebenarnya, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah ketika mengalami defisit untuk mendapatkan uang ini. Pertama, melakukan peminjaman kepada bank sentral, di mana hal ini sekarang dilarang di sebagian besar negara. Di beberapa negara, bank sentral tidak independen dari pemerintah. Dan ketika pemerintah membutuhkan uang, pemerintah bisa hanya dengan menghubungi bank sentral, di mana bank sentral merupakan salah satu yang mencetak dan merilis uang. Sekarang pikirkan tentang apa yang terjadi jika pemerintah mendapatkan pinjaman dari bank sentral. Pemerintah akan katakan, tolong pinjamkan saya uang. Bank sentral sebenarnya menciptakan uang atas permintaan peminjaman karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Kemudian, bank sentral mengirimkannya kepada pemerintah dalam bentuk pinjaman, dan pemerintah menggunakan uang tersebut untuk keperluan perekonomian. Dengan kata lain, tindakan itu telah memaksa untuk uang beredar secara luas yang seharusnya dikontrol oleh bank sentral. Tindakan ini disebut memonetisasi defisit, karena pemerintah tidak meminjam dari market, tapi pemerintah meminjam dari bank sentral yang menciptakan uang baru dalam proses. Hal ini biasanya sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan hiperinflasi dalam banyak kasus, dengan menaikkan jumlah uang yang beredar serta menggunakan biaya kebijakan fiskal, sehingga ada lebih banyak uang yang mengalir di dalam perekonomian. Dan ini akan menyebabkan harga meningkat pada tingkat akselerasi. Banyak hiperinflasi yang kita lihat di Amerika Latin, misalnya pada tahun 80-an di Zimbabwe. Pemerintah memonetisasi defisit mereka. Jadi, biasanya itulah yang kita ingin hindari, melakukan pinjaman kepada bank sentral. Hal kedua yang dapat Anda lakukan untuk melakukan pinjaman, yaitu dengan melakukan pinjaman dari luar negeri. Anda dapat pergi ke bank luar negeri, pemerintah luar negeri, atau lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Anda bisa mendapatkan pinjaman dalam mata uang yang berbeda dari mata uang Anda sendiri. Untuk sesuatu yang menjadi utang luar negeri perlu dilakukan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang Anda sendiri. Jadi, jika Anda dari Zimbabwe dan Anda akan meminjam kepada Afrika Selatan, maka Anda meminjamkan dalam rand. Jika Anda dari Meksiko dan Anda akan meminjam kepada Amerika Serikat, maka Anda akan meminjam dalam dolar. Pinjaman luar negeri ini memperkenalkan elemen risiko nilai tukar. Bayangkan, bila Meksiko berhutang sejumlah dolar Amerika Serikat, di mana pemerintah meminjam untuk membiayai defisit, kemudian nilai dolar naik terhadap nilai peso mata uang Meksiko, maka hutang Meksiko pun akan naik. Selain itu, tingkat suku bunga ditentukan dari market luar negeri, bukan dari negeri sendiri. Jadi, peminjaman kepada luar negeri adalah cara lain untuk membiayai pengeluaran yang melebihi anggaran. Tetapi ini juga tidak dianjurkan karena akan banyak kendala baru dan unsur-unsur resiko baru bagi Anda sebagai pemerintah. Pilihan ketiga untuk melakukan peminjaman yaitu dengan melakukan peminjaman dalam mata uang sendiri dengan menerbitkan obligasi pemerintah. Ini adalah hutang dalam negeri yang Anda lakukan selaku pemerintah dengan mengeluarkan surat hutang atau dalam bahasa asing disebut IOU. Penerbitan obligasi disertai dengan perjanjian yang menentukan berbagai karakteristik obligasi. Karakteristik tersebut meliputi tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, dan provisi-provisi. Obligasi ini dapat digunakan untuk jangka pendek sekitar 13 minggu dan jangka waktu yang lama sekitar 30 tahun. Ini adalah jenis yang paling umum dari jenis pinjaman yang digunakan hampir di semua negara maju dan negara berkembang di dunia.